Jadi anak-anak ibu, materi kita hari ini mengenai jurnal umum. Ada yang bisa mendefinisikan nggak apa arti jurnal umum itu? Yang bisa mendefinisikan angkat tangan. Bu. Ya, kepada saudari Raulina. Jurnal umum itu adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Iya, terima kasih betul sekali ya kepada anak-anak ibu yang dijelaskan Raulina tadi betul. Kalau jurnal umum itu adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul atau terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, tujuan jurnal umum itu adalah untuk melakukan identifikasi dalam berbagai hal yang berkaitan dengan transaksi keuangan sebuah perusahaan. Untuk lebih jelasnya adalah tujuannya dibuat jurnal umum adalah dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, untuk mengidentifikasikan setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua, untuk melihat dan menentukan nilai transaksi yang terjadi. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak ekonomi transaksi. Dan yang terakhir, dapat memudahkan proses memindahkan dampak transaksi ke akun yang sesuai. Nah, di sini kalian kan tadi sudah mengerti mengenai pengertian jurnal umum dan tujuannya. Di sini Ibu akan memberikan satu contoh kasus mengenai jurnal umum. Nah, di sini Ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok. Di sini kalian boleh mencari teman-temannya satu kelompok 5 orang ya. Nah, di sini kan udah Ibu tampilkan nih ada contoh kasus mengenai jurnal umum. Di sini ada beberapa transaksi kan kalian udah dapat kelompoknya masing-masing nih. Jadi Ibu sarankan kalian untuk berdiskusi mengenai contoh kasus ini. Ibu kasih waktunya 5 menit ya. Masih belum ada yang susah sih, Bu. Oh, bentar ya. Ada yang susah. Ada gozi, nomor belum ada. ini belum ada, Bu. Diskusi, Bu.
Oke, waktunya udah habis ya anak-anak. Tadi kan udah selesai belum untuk kasus yang diberikan? Sudah Bu? Kelompok 1? Sudah Bu. Kelompok 2? Sudah Bu. Kelompok 3? Sudah Bu. Oke, masing-masing anggota kelompok bisa mempresentasikan contoh kasus yang udah kalian diskusikan ya. Dari kelompok 1 Ibu silakan maju ke perwakilan untuk contoh kasusnya. Kalian kasih dulu analisisnya kenapa sampai jurnalnya jadi seperti yang kalian diskusikan. Analisis yang jurnal lagi? Iya. Jadi tanggal 5 Januari 2018 itu kan Pak saya menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta. Nah, akun yang berpengaruh di transaksi ini tuh modal sama kas. Modal kan saldo normal di debit, jadi di kredit. Jadi dan kas saldo normalnya itu di debit. Jadi jurnalnya itu kas di debit sebesar 500 juta dan modal di sebelah kredit sebesar 500 juta. Lalu berikutnya pada tanggal 11 Januari dibayar uang sejumlah 20 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Nah, transaksi ini mempengaruhi dua akun. Yang pertama beban sewa kantor, beban sewa sama kas. Karena kas ini kan berkurang 20 juta untuk membayar sewa kantor. Berarti saldo normal kas kan di debit, kalau misalnya berkurang berarti saldo di kredit. Jadi sewa kantor di sebelah debit 20 juta dan kas di sebelah kredit sebesar 20 juta. Lalu tanggal 15 Januari 2018 membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing 10 juta dan 5 juta. Berarti ada 3 akun yang dipengaruhi. Yang pertama ada akun peralatan, perlengkapan, sama kas. Akun peralatan sama perlengkapan kan saldo normalnya di debit. Sedangkan akun kas juga saldo normalnya di debit. Tapi di kasus ini kan kasnya kan berkurang, jadi kasnya di sebelah kredit. Jadi jurnalnya itu peralatan di debit 10 juta, perlengkapan kantor di debit 10 juta, kasnya di kredit sebesar 15 juta. Lalu pada tanggal 20 Januari 2018 menerima pendapatan dari penjualan tunai sebesar 10 juta. Jadi tanggal 20 ada 2 akun yang dipengaruhi, kas sama pendapatan. Kasnya kan bertambah, saldo normalnya kalau bertambah di sebelah debit, penjualannya di kredit. Berarti jurnalnya itu kas di debit 10 juta terhadap pendapatan usaha di sebelah kredit 10 juta. Lalu yang terakhir tanggal 25 Januari 2018 membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta. Ada 2 akun yang dipengaruhi, beban gaji sama kas. Kasnya kan berkurang untuk membayar gaji pegawai, jadi dia di sebelah kredit. Jadi jurnalnya itu beban gaji di debit 20 juta dan kas di kredit 20 juta. Silakan duduk. Untuk kelompok 3 Ibu persilahkan supaya memberikan contoh analisis dan jurnalnya. Perwakilannya maju ya, biar kita bisa membandingkan jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 3. Dina Bu. Perusahaan dagang PT Jaya Abadi pada tanggal 5 Januari 2018 itu kan Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta pada perusahaan PT Jaya Abadi. Nah, jurnalnya itu tanggal 5 Januari kas di debit sebesar 500 juta dan modal awal di kredit sebesar 500 juta. Untuk transaksi yang kedua tanggal 11 Januari langsung saja untuk pencatatan jurnalnya itu sewa dibayar di muka di debit sebesar 20 juta dan kas di kredit sebesar 20 juta. Untuk transaksi yang ketiga tanggal 15 Januari pencatatan transaksi itu peralatan di debit
peralatan di debit sebesar 10 juta, perlengkapan di debit sebesar 5 juta, dan kas di kredit sebesar 15 juta. Untuk tanggal 20 Januari, pencatatannya kas di debit sebesar 10 juta dan pendapatan di kredit sebesar 10 juta. Untuk transaksi yang terakhir, tanggal 25 Januari 2018, beban gajinya itu di debit sebesar 25 juta dan kas di kredit sebesar 25 juta. Nah, jadi untuk totalnya itu total debitnya 570 juta dan kreditnya 570 juta. Jadi dapat disimpulkan di sini total debit dan kreditnya itu balance. Oke, betul sekali ya. Terima kasih untuk anak ibu. Bisa dilihat di layar ya, kalau di sini ibu udah ngasih jawaban yang benar ya. Tadi disampaikan oleh kelompok 1 perwakilannya Nifta dan kelompok 3 perwakilannya Ralina. Mereka menerangkan jawabannya itu benar semua dari analisis sampai ke totalnya. Tadi pada kelompok 1 kan totalnya nggak disebutkan tuh. Di kelompok 3 dia menyebutkan total dari jurnal umumnya. Nah, karena ibu udah tahu, kalian semua udah mengerti mengenai jurnal umum, di sini ibu bakalan kasih satu contoh kasus lagi. Tapi contoh kasusnya ini individu ya, anak ibu. Di sini ada beberapa transaksi yang kalian kerjakan secara individu. Boleh diambil secari kertas dikumpul hari ini ya. Ya Bu. 2 juta ya Bu ya? Kenapa Bu? Iya, betul. Udah kelihatan? Udah Bu. Untuk anak-anak ibu, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Untuk transaksinya ada yang kurang dimengerti nggak? Ada Bu. Oke anak-anak ibu, waktunya udah habis. Sekarang ibu bakalan kumpul jawaban kalian. Oke, terima kasih anak-anak ibu karena kalian sudah mengerjakan tugas individu yang diberikan. Untuk penilaian kalian
pertemuan minggu depan. Baik. Baik, Bu. Udah nih kan?